Oke, kali ini kita akan main-main ke laptop lagi ya guys ya. Kali ini kita akan bahas laptop Asus yang harganya asik, yaitu VivoBook 14. Jadi laptop ini sebenarnya baru banget launching dan versinya tuh ada banyak banget. Ada yang versi paling rendahnya yaitu yang harganya 4 jutaan, ada juga yang versi paling tingginya yang harganya 10 jutaan. Tapi kali ini kita akan bahas versi yang tengah-tengahnya aja, yaitu versi Intel i3 yang udah generasi ke-10. Ya, laptop ini memang udah pakai Intel generasi ke-10. Tapi sebelum kita bahas speknya, kita bahas dulu yang kelihatan-kelihatan aja, seperti bagian tampilannya dulu kali ya. Nah, kalau lihat dari luar, desain laptop ini menurut gue biasa aja. Desainnya itu sangat simple, bahkan logo Asusnya juga cuma di print doang, dan itu ngebuat permukaannya datar dan nggak banyak yang bisa diceritain. Tapi yang gue suka dari laptop ini adalah, dia adalah salah satu jenis laptop yang ringkas. Walaupun memang nggak seringkas ZenBook yang kemarin kita bahas, tapi dimensi dan bobot laptop ini termasuk bagus. Gue bisa bilang kayak gitu soalnya berat laptop ini masih terhitung enteng di 1,6 kg dengan chargeran yang kecil dan enteng juga. Terus ketebalan bodinya juga udah nggak lebih dari 2 cm lagi, dan itu ngebuat bodi laptopnya jadi ringkes, cukup mudah dipindah-pindah, dan nggak buat pegel kalau ditenteng-tenteng dalam tas atau sekedar pindah-pindahin dari satu meja ke meja yang lainnya. Terus kalau dibandingkan dengan bagian luarnya, desain bagian dalamnya ternyata kelihatan lebih seru, soalnya bezel layarnya ternyata cukup tipis. Terus bentuk keyboardnya juga kelihatan imut, karena bentuknya tuh nggak kaku ya, soalnya ujungnya itu dibuat agak membulat. Dan gue juga suka dengan warna keyboardnya yang dibuat beda dengan palm rest-nya, dan itu ngebuat tampilan dalamnya kelihatan nggak polos-polos amat. Yang gue cukup apresiasi dari laptop ini adalah hinge-nya ternyata terhitung bagus. Gue bisa bilang kayak gitu karena biasanya laptop di harga segini, layarnya itu suka goyang-goyang pas lagi dipakai untuk ngetik, dan itu beneran ngeganggu banget. Nah, kalau laptop ini ternyata layarnya tetap kalem-kalem aja, walaupun kita lagi ngetiknya tuh dengan mode barbar. Jadi ini menurut gue udah lumayan banget. Terus bodinya juga terhitung cukup padat ya, nggak ada bunyi aneh apa-apa kalau kita tekan-tekan atau kita tenteng-tenteng seperti ini. Dan overall bisa gue bilang sih build quality dari laptop ini udah terhitung mantep untuk kelas harga sekitar 6 jutaan. Walaupun desainnya memang nggak wah-wah banget, tapi bisa gue bilang bodi laptop ini asik karena bodinya kokoh, lumayan tipis, dan juga bobotnya ringan. Nah, untuk speknya sendiri, VivoBook A416 yang gue pakai ini udah pakai Intel i3 10th Gen dengan RAM 4GB, dan yang seru adalah dia udah pakai SSD 512GB. Dan SSD-nya ini menurut gue wajib banget untuk dipertimbangkan karena selain punya kapasitas yang besar banget, itu juga bakal membantu kita untuk transfer file karena transfer filenya bakalan cepat dan bisa ngebantu kelancaran kita saat office atau browsing ketika RAM-nya lagi penuh. Jadi SSD ini menurut gue udah oke banget. Dan untuk performanya menurut gue udah terhitung bagus juga. Awalnya gue nggak terlalu suka sebenarnya dengan prosesor i3 karena biasanya gue pakai i5 dan juga i7, tapi ternyata pas dicoba performanya menurut gue udah cukup memuaskan. Buat yang suka benchmark, kemarin gue juga sempet running Cinebench 20 sampai 10 kali, dan hasilnya ternyata cukup tinggi ya, di kisaran 880 sampai 890-an dengan tingkat kestabilan yang baik juga. Dan di real life juga gue ngerasain hal yang sama karena untuk office work, browsing, dan kegiatan sehari-hari lainnya, ternyata performanya berjalan lancar-lancar aja dan juga cukup cepat. Jadi buat kalian yang memang sekarang lagi WFH dan juga school from home, karena kemampuan basicnya udah sangat-sangat aman, gue rasa ini udah bisa diandalkan laptopnya. Terus yang gue suka juga, dia udah bawa Windows Home Student dan Windows Office Original out of the box. Gue suka itu karena total kedua software ini harganya kan mahal banget kalau kita beli terpisah. Jadi karena kita dapat gratis, rasanya kayak dapat diskon aja gitu dari harga aslinya. Dan gue rasa ini bakal berguna banget buat teman-teman yang nyari laptop untuk WFH dan juga school from home. Soalnya kedua software tadi kan memang udah terinstall langsung di dalam laptopnya. Jadi saat pertama kali beli, laptop ini udah langsung siap untuk dipakai dan nggak perlu lagi sibuk-sibuk ngurusin Windows atau Office ke depannya. Nah, berikutnya untuk GPU-nya sendiri, laptop ini pakai Intel UHD Graphics, dan untuk harga segitu menurut gue performa GPU ini udah terhitung bagus dan sudah lebih dari cukup untuk nekel kegiatan sehari-hari seperti office work, browsing, dan nonton-nonton. Gue kemarin sempat dengar-dengar kalau GPU ini sebenarnya udah bisa dipakai untuk main game-game ringan, tapi kita perlu upgrade RAM-nya dulu ke 8GB, dan settingan grafis gamenya itu diturunin ke paling rendah atau yang paling low. Tapi kalau kalian dari awal emang ada niatan buat main game, gue saranin mending jangan ambil yang versi ini sih. Kalian ambil aja versi i3 yang udah pakai GeForce MX 330 aja. Menurut gue itu lebih worth it kalau untuk main games, karena itu bakal ngebuat laptopnya lebih kuat untuk ngedapetin grafis game yang lebih bagus. Apalagi harganya juga cuma beda sekitar 400 ribuan doang, jadi kalau memang ada rencana buat main game, mending ambil versi i3 yang pakai MX 330 aja. Tapi kalau kalian gak ada niatan buat main game, mending ambil versi yang biasa aja, karena yang versi MX 330 itu SSD-nya itu cuma 256GB atau setengah dari yang versi biasa. Dan MX 330 juga bakalan mubazir
clear kalau memang laptopnya nggak dipakai buat main game. Jadi gue rasa versi ini lebih worth it kalau kalian nggak main game, karena SSD-nya lebih besar dan harganya juga lebih murah. Oke, sekarang kita balik lagi ke layarnya. Untuk layar sendiri punya tingkat kekejaman yang cukup-cukup aja di resolusi HD. Ukuran layarnya 14 in dan udah anti glare, jadi nggak reflektif kalau kena cahaya atau lampu di rumah. Tapi kayaknya ini masih pakai panel TN, jadi viewing angle-nya kelihatan kurang memuaskan. Soalnya warnanya bakalan berubah-ubah kalau dilihat dari sudut yang tidak ideal. Jadi kita perlu adjust dulu sudut layarnya kalau mau ngedapetin warna layar yang maksimal. Dan kalau kalian mau cari kualitas layar yang lebih bagus, mungkin kalian bisa cek versi yang i5 karena kayaknya itu udah pakai panel IPS dan juga resolusinya udah Full HD. Terus sekarang kita agak ke bawah sedikit untuk ngebahas keyboard dan touchpad-nya. Setelah gue pakai untuk ngetik-ngetik dan navigasi, gue nggak ada komplain sama sekali untuk keduanya. Jadi dia udah pakai keyboard full size dengan key travel yang udah cukup oke. Satu hal yang gue senang dari keyboardnya adalah dia udah punya backlight, jadi kita nggak buta-buta amat saat ngetik di tempat yang gelap. Dan untuk touchpad-nya sendiri, menurut gue kualitasnya udah aman-aman aja. Permukaan dan feel click-nya udah terhitung oke, dan saat dipakai juga nggak pernah ada masalah. Jadi ini udah asik-asik aja sih. Lanjut ke bagian portnya sendiri di sebelah kanan kita ketemu dengan micro SD card reader, ada jack audio juga, dan 2 USB Type-A. Sedangkan di sebelah kiri kita ketemu dengan HDMI port, ada USB Type-A, dan juga ada port USB Type-C yang masih generasi pertama. Sedangkan untuk konektivitasnya, laptop ini udah menggunakan Wi-Fi 5 dan juga Bluetooth 4.1. Dan berikutnya kita akan lanjut ke baterainya. Untuk baterainya sendiri berukuran 37 Wh dan jujur aja itu menurut gua nggak besar-besar amat ya. Tapi pas gue cobain ternyata ketahanan baterainya udah terhitung bagus. Asus bilang ini bisa bertahan selama 8 jam, tapi pas gua tes untuk streaming YouTube, ternyata baterainya bisa bertahan selama 6,5 jam dengan mode power saver dari 100% sampai 6%. Mungkin kalau cuma dipakai untuk ngetik-ngetik doang dengan mode power saver, angka 8 jam itu masih bisa dicapai oleh laptop ini. Terus pas lowbat dan gue charge dengan charging kecilnya ini, gue bisa ngedapetin charging time yang udah terhitung lumayan. Butuh waktu sekitar 2 jam untuk ngecas dari 10% ke 100%, tapi dari 10% ke 50%, dia cuma butuh waktu sekitar 30 menit. Jadi untuk pengisian cepat, gue rasa ini udah bisa diandelin. Jadi kesimpulannya, overall dengan harga segini, walaupun layar dan desainnya itu standar-standar aja ya, lalu ini ternyata punya build quality yang cukup solid. Terus gue juga cukup puas dengan kinerja prosesornya dan SSD-nya karena itu ngebuat performanya jadi lancar. Bonus Windows dan Office original juga menurut gue wajib banget untuk dipertimbangkan, terutama buat yang cari laptop untuk work from home atau school from home, karena itu ngebuat laptop ini langsung siap pakai saat keluar dari box dan kita nggak perlu ribet-ribet lagi mikirin tentang itu. Dan mungkin nanti saat kondisi work from home dan school from home ini bakalan selesai, laptop ini bakalan nggak nyusahin kita kalau diajak kerja mobile karena ketahanan baterainya terhitung awet, dan bodinya yang ringkas juga bakal ngebuat dia gampang untuk dibawa ke sekolah atau ke kantor, jadi emang udah portable banget. Jadi intinya sih untuk harga segitu, gua rasa laptop ini bakalan worth it banget buat orang-orang yang nyari laptop untuk work from home atau school from home, atau juga buat orang-orang yang cari laptop untuk kebutuhan basic seperti office work, browsing, atau kegiatan produktivitas lainnya. Jadi ya mungkin segitu aja pendapat gua untuk VivoBook 14 A416. Terima kasih udah nonton, kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Ciao!